إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ma'buda illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat
kesehatan, kesempatan, dan segala nikmat mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Semoga semuanya bisa menjadi manfaat bagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita kirimkan selalu ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dengan baik, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, khatib selalu memberikan wasiat takwa kepada jamaah seluruhnya. Dan dengan itu pada kesempatan kali ini, khatib juga mengajak para jamaah untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya keras untuk menjalankan perintah Allah, berupaya keras untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-imtitsalu bi awamirihi wal ijtinabu binawahihi. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang bertakwa. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita siang hari ini adalah di antara aktivitas yang dapat menghapus pahala ibadah kita. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain, tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Di samping perintah beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan pahala bagi orang yang mau beribadah kepadanya. Sehingga kita setelah melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala, setelah melaksanakan puasa akan mendapatkan pahala, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang lain yang bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan disiapkan oleh Allah pahala sebagai ganjaran atas ibadah kita kepadanya. Namun saudaraku, terkadang kita atau di antara kita ada yang setelah beribadah sudah tidak lagi mengindahkan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Tidak sadar beraktivitas, ternyata aktivitas tersebut malah mengurangi bahkan menghabiskan pahala ibadah yang telah ia lakukan. Oleh karena itu dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 33 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita disuruh untuk beribadah, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah engkau menghabiskan, memusnahkan pahala amalan ibadah kamu. Artinya dari firman ini, ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa setelah kita beribadah, kita juga disuruh untuk menjaga pahala ibadah kita tersebut agar tidak sampai terkurangi atau bahkan habis dari akibat sikap yang kita lakukan setelahnya. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang bisa menghabiskan, mengurangi pahala ibadah kita. Di antaranya adalah yang pertama syirik. Syirik ini lawan katanya adalah tauhid. Syirik lawan katanya tauhid. Tauhid mengesahkan Allah, syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjaga tauhid kita. Yang dimaksud yang pertama tauhid atau tauhid mengesahkan Allah. Jangan sampai kita melakukan syirik akbar atau pindah agama dalam bahasa kita. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi, setelah kita beribadah, malah kita melakukan syirik akbar, maka seluruh peramalan ibadah kita yang harusnya disiapkan pahala ibadah buat kita
akan hangus seketika dengan perbuatan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari kita murtad, pindah agama dari muslim kepada non-muslim, maka pahala ibadah kita akan hangus. Kemudian ada yang disebut dengan syirik asghar. Syirik asghar ini adalah, yang dimaksud dengan syirik asghar adalah riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkasabda kepada para sahabat, "Inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar ar-riya." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, yaitu adalah syirik, perbuatan syirik yang akan kalian lakukan di masa nanti. Yang dimaksud dengan syirik itu adalah riya, berusaha memperlihatkan amalan kita kepada orang lain agar bagaimana kita dipuji dan dianggap oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan juga umatnya kelak. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada para sahabat dan umatnya? Jika nanti ini terjadi pada umatnya, maka di hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada orang yang pelaku riya, setelah dia beribadah, ada perasaan hatinya untuk dipuji oleh orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata kepadanya pada saat yaumil hisab nanti, izhabu ilal ladzina kuntum turawuna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Nanti di hari kiamat, orang yang beramal tetapi riya, Allah akan menyuruh mereka untuk mengambil dan meminta pahala ibadah kepada orang yang pernah ia mintai pujiannya, kepada orang yang ia riya kepada orang tersebut, sehingga nanti tidak satu pun di antara manusia yang bisa memberikan pahala kepada orang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa hal ini akan menjadi sia-sia karena tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan ganjaran pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan pada Quran surah Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbitanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang sebelum kamu, jika engkau melakukan hal yang bentuknya syirik, sungguh amalanmu, sungguh segala amalanmu akan terhapus dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Artinya nanti di hari kiamat, meskipun di dunia ini orangnya ahli ibadah, namun dia melakukan hal yang bentuknya syirik, bisa jadi amalan ibadah tersebut akan sia-sia dan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang bisa menghapuskan pahala kita adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim yang kita lakukan setelah kita melakukan ibadah kepada Allah hanya akan mengurangi, bahkan menghabiskan pahala ibadah yang telah kita lakukan. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Apakah kalian para sahabatku tahu siapa yang disebut dengan failit, bangkrut, orang yang merugi di hari kiamat nanti? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata. Yang kami ketahui, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya harta benda. Mendengar jawaban itu, Rasulullah merasa kurang tepat. Dan memang jawaban para sahabat itu adalah hal yang biasa terjadi di kita, yaitu orang yang bangkrut ketika perusahaannya runtuh
ketika perusahaannya rugi dan seterusnya. Namun yang ternyata Rasulullah dimaksudkan tidak demikian. Kalaulah bangkrut di dunia ini masih bisa dan ada peluang untuk bangkit lagi. Namun yang dimaksudkan Rasulullah bangkrut di sini tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qazafa hadza wa akala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, yaitu orang yang datang nanti di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Namun di samping itu ternyata orang tersebut punya kebiasaan, yaitu suka mencaci maki orang lain sewaktu di dunia, suka mencela orang lain sewaktu di dunia, mengungkapkan kata-kata kasar kepada orang lain, sehingga nanti di hari kiamat orang tersebut termasuk orang yang bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik, dan kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam saja. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik seperti zikir la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan yang jelek, perkataan yang menyakitkan orang lain. Dalam hal mencaci di sini maknanya adalah mencaci, mencela, mengucapkan kata-kata kotor secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang kita lihat di media sosial hari ini. Jika kita melihat video yang viral pada hari ini, maka coba kita lihat komentar di bawahnya, maka ada kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat cacian. Ini juga dimaksud dengan syatama, mencaci orang lain. Kemudian yang kedua, menuduh orang lain, memfitnah orang lain tanpa bukti yang jelas. Jadi orang yang seperti ini juga akan menjadi golongan orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Kemudian orang yang korupsi, memakan harta orang lain, kemudian menumpahkan darah, kemudian memukul orang lain dan seterusnya, maka inilah nanti meskipun dia ahli ibadah, membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, namun dia selalu melakukan hal zalim seperti di atas tadi, maka dia akan termasuk orang yang bangkrut. Pahala ibadahnya akan sia-sia, bahkan dia akan nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Lanjutan hadis tersebut, seperti apa gambaran bangkrutnya? Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nanti di hari kiamat, di depan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah ia zalimi tadi akan datang satu persatu. Kemudian Allah akan mentransfer pahala ibadahnya kepada orang yang ia zalimi. Apabila antrian panjang dan belum habis, maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh yang pernah ia zalimi akan ditransfer kepada ahli ibadah tersebut, dan akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah, orang yang bangkrut, failit, dan tidak ada lagi kesempatan untuk bangkit, karena ini adalah yaumil hisab, hari penghakiman di depan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah setelah kita beribadah, hendaknya kita berhati-hati dalam bersikap agar pahala ibadah kita tetap tersimpan, dan kelak pahala ibadah kita lebih berat
dibanding pahala kejahatan kita. Harapannya kita dimasukkan ke dalam surga yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi suratil ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Allahu akbar.